Ya, makanya abang nanya aja. Udah. Ya, banyak aja bertanya, nggak apa-apa. Abang saya ikhlas bertanya. Kan tuh VIP buat abang. Silakan. Abang bertanya aja ya. Nah, apakah dalam ajaran kalian Al-Quran itu Muhammad mengajarkan kalian untuk mencium batu mega itu? Tidak ada di Al-Quran diajarkan untuk mencium batu Hajar Aswad. Itu adanya di hadis. Terus kenapa di Arab sana dicium-cium batu itu? Ya karena itu Nabi Muhammad pernah mencium, jadi kami mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Katanya nggak ada, terus kenapa dicium-cium? Kan di hadis, bukan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran jatuhnya nanti wajib, karena di hadis jadinya nggak wajib. Udah nggak ikut ajaran Muhammad lagi kan? Ya hadis itu kan ajaran Nabi Muhammad. Gimana sih bang? Astaga, astaga naga di surga papa bang. Hadis itu ajaran Nabi Muhammad. Al-Quran itu juga ajaran Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Dawadinil haq liyuzirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Munafiqun ya. La nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Semoga sehat selalu semuanya. Apa kabar? Semoga Allah merahmati kita berjumpa lagi hampir setiap hari 24 hours. Kami berdiskusi supaya membuktikan kepada alam semesta ini bahwa kami mengatakan bahwa Islam agama benar bukan karena kami Islam, melainkan karena kami mampu membuktikannya. Dan kami mengatakan bahwa Kristen atau agama lain selain Islam bukan agama benar karena kami mampu membuktikannya. Bukan karena kami Islam. Seandainya pun kami tidak beragama Islam, saya tidak beragama Islam, saya tetap bisa membuktikan bahwa Islam adalah agama yang benar. Dengan metode apa? Dengan 3 metode. Bukan 3 metode, dengan 3 step ya, pengkajian by tekstual, kontekstual, dan faktual. Tekstual dengan menilai dengan dalil tertulis yang ada,
kemudian baik kontekstual, kajian terminologi, pemahaman secara luas terminologi, latar belakang, hermeneutik, dan faktual sesuai dengan realitasnya. Ya, itulah yang disebut dengan kajian mendalam tentang teologi, kristologi, dan islamologi. Oleh karena itu, saya mengajak saudara-saudara di luar Islam untuk bertanya saja tentang Islam kalau kalian belum mengerti tentang ilmu pengetahuan teologi, kristologi, dan islamologi. Namun jikalau kalian memiliki ilmu pengetahuan, memiliki literasi, tidak ada salahnya kita adu argumen, tidak ada salahnya kita diskusi secara baik dan mengusung nilai-nilai toleransi. Namun saya adalah Rifa MOW Bunda Gembala, di mana saya tidak diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Maka ketika kalian menghujat agama saya bukan orang yang akan membiarkan, tapi saya akan bersikap keras kepada kalian para penista agama, perusak akidah, karena saya diizinkan dalam agama saya seperti itu. Jadi silakan yang mau bertanya naik, silakan yang mau berpolemik naik. Semua kalian dipilah, dipilih, dipulihkan, kemudian menyembah kepada hanya satu Tuhan dan tidak menyekutukan Tuhan. Menolak poligami tapi mempoligamikan Tuhan, sungguh sangat keji. Mengaku setia kepada istri, selingkuhan di luar banyak. Mengaku percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan, tapi punya Tuhan dua lagi. Mentang-mentang ada lagunya, Tuhanku ada tiga, mati satu tinggal dua, dor. Kan tidak boleh begitu, nggak bagus begitu ya. Jadi Tuhan kekal tapi mati. Apa jadi tema kita hari ini? Apa tema kita, Nandar? Tema aku ada yang bagus. Udah, lu bebas apa aja. ini? Kalau dibatasi tema kadang orang tuh bingung nanyanya. Lu bebas aja, lu mau nanya apa gitu aja. Tuhanku ada tiga. Apakah Yesus rela disalib? Nah, itu bagus itu. Kalau nggak rela, berarti gagal konsep penebusan. Gitu. Ada lagunya itu. Rela, 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 aku rela, rela, gitu ya. Rena itu. Baik. Tunggu, telepon Pak Bos dulu. Tadi aku telepon Pak Bos dulu. Jederkon. Oh, udah. Jederkon. Kalah PK, menang debat. Bubuk. Tunggu dulu, aku mau live-kan dulu. Ntar. Teman-teman jangan lupa subscribe YouTube aku lah, guys. YouTube aku subscribe lah, guys. Subscribe lah. Subscribe. Yesus imajinasi, ya itu bagus juga tuh. Yesus hayalan saja. Nandar. Yesus hayalan saja. Hayalan saja. Oke, bentar kita live-kan dulu. Umi, aku dihujat Uni, di bawah Uni. Kenapa? Uni ini aku mau akhiri live di YouTube aku. Teman-teman Kak Asti dan teman-teman semuanya pindah ke YouTube Uni ya. Naikin Aku Kang Chan. akhiri biar nggak terlalu lama. Naikin Kang Chan itu. Ya, Aku mau debat sama kasih Kang Chan. Kak Asti yang di YouTube dan teman-teman semua yang di YouTube pindah ke Uni Rifa aja ya. Aku mau akhiri soalnya sudah 1 jam setengah. Yuk, assalamualaikum Aku beda warahmatullahi mazhab sama Kang Chan soalnya. Aku beda Uni, aku mazhab dihujat sama Uni, Kang Chan. naik orangnya Uni. Assalamualaikum Aku warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa masalah Kang Chan sama saya? Apa? Apa urusan Kang Chan dengan saya, Tante Mika dan Nandar? Jujur. Awas Uni udah nanti panas lagi. Enggak. Ya. Enggak, saya ke Kang Chan ini. Kang Chan ini suka banget berdebat sama aku. Ya, sebetulnya ada 7.000 masalah. Saya ambil satu dulu ya, bentar ya. 7.000. Banyak aku sama Kang Chan banyak. Enggak, aku sama Kang Chan jujur kita nggak cocok. Kita suka berantem. Ya kalau cocok ya jodoh lah. Ya. Oh iya ya. Betul. Gitu teman-teman ya. masalahnya ya. Jadi Kang Chan ini dia percaya kalau Yesus itu adalah Bapa, aku percaya dia adalah anak. Gitu. Nih Kang Chan, tema kita nih apa kira-kira bagus Kang Chan? Silakan Kang Chan lah, idenya apa kira-kira? Kang Chan ini biasanya kalau idenya brilian nih, apa?
Apa saya ngikuti aja lah. Saya nggak mau naik sebetulnya, ini izin nonton di bawah ya. Kang Chan biasanya ada ide-ide kreatif masalah ini. Apa Kang Chan kok jadi ini? Jadi nggak ada Hubungan ini? mitra dengan Yesus Apa? gimana? Adik beradik. Sepupu. Oke, enggak, maksudnya itu adik beradik dalam makna si filosofi. Mitra itu memiliki kelahiran yang sama dengan kelahiran Yesus gitu. Itu sebenarnya. Atau tanggal 25 kelahiran siapa? Lo mitra Aku kan belum dapat besok, jawabannya dari- besok ulang tahun ya. Iya, Mitra kan tanggal besok 25. ulang tahunnya. 2 hari lagi kan? Besok lagi, 2 hari lagi. 2 hari lagi kan? Masa kata Bang Nandar besok lahirnya Yesus? Apa Bang Nandar nih? Besok Sembarangan lahirnya Nandar. gua, Kamis. Ya apa sih? Bener ulang tahun. Lusa itu lahirnya Dewa Mitra gitu. Kang Chan nggak percaya, dia bilangin tanggal 25 kelahiran gua. Si Nanda tuh lahir tanggal 25. Aslinya. Oke. Dia aja lupa. Jadi ini Dia begini pernah mungkin ya. Teman-teman itu kan dipaksa untuk memperingati lahirnya Dewa Mitra, Dewa Matahari. Apa namanya ini istilahnya Yunaninya itu? Natal apa nah? Saturnalia. Bukan. Ajalah. Saturnalia. Dewa Matahari lahir. Saturnalia itu hari perayaan Dewa Saturnus. Nah, itulah saya nggak ngerti juga lah. Pokoknya begitu. Nah, cuman supaya teman-teman menyembah, nah teman-teman dimasukkan nama Yesus di situ. Padahal Yesus nggak lahir hari itu. Begitu teman-teman. Nah, jadi kasihan teman-teman Kristen kena prank. Sebenarnya bukan kena prank sih. Nih, mungkin aku lebih membela sekarang ya. Emang mau aja dibodohi. Iya. Enggak begitu. Bukan. Teman-teman kita Kristen ini sebenarnya mereka tuh enggak bodoh. Coba aja tanya 1000 tambah 1000 tambah 1000 pasti mereka tahu 3000. Cuman kan mereka ini kan dilahirkan dari kalangan Kristiani. Jadi mereka tuh diajarkan dari kecil Santa Claus itu ada, padahal Santa Claus itu nggak pernah ada. Diajarkan untuk menghayal gitu loh. Santa Claus itu ada, nanti kamu malam-malam tidur ya dapat hadiah dari Santa Claus, dia akan datang pakai teng 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 teng, nanti kamu dibagi hadiah. Jadi dari kecil itu sudah diajarkan untuk menghayal gitu. Nah, jadi diimajinasikanlah tokoh yang adalah Tuhan ini sebagai seorang bapak yang baik supaya ada ketenangan secara psikologi itu Kang Chan. Mau laki-laki mau perempuan itu kayak oh ini ada ketenangan nih. Nah, maka digambarkanlah Yesus seperti orang yang sangat-sangat pengasih dan penyayang. Dan digambarkan wajah-wajahnya itu wajah-wajah Eropa karena memang Kristen ini lebih mayoritasnya ada di Eropa. Kalau kita katakan dongeng di dalam kekristenan itu memang banyak. Santa Claus itu kan bukan sesuatu yang memang ada kaitannya dengan agama Yesus. Dengan Yesus nggak ada. Kristen itu nggak ada kaitan dengan pohon cemara. Gift-giftan itu tidak ada kaitan, tapi itu menjadi tradisi karena Kristen itu melebarnya di daerah-daerah Roma, di daerah-daerah Eropa. Makanya kemudian tradisinya membaur dan itu secara historis memang diakui bahwa Saturnalia itu perpanjangannya kemudian adalah Natal. Namun sulit bagi teman-teman kita Kristen menerima ini karena mereka tidak pernah diajarkan ini di gereja. Di gereja mereka hanya diajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tanggal 25 Desember adalah Natal. Jadi itulah kenapa teman-teman kita Kristen ini sebenarnya bukan bodoh sebenarnya, cuman ya tolol aja gitu. Kok nggak nanya gitu, itu siapa yang lahir tanggal segitu gitu. Nggak tolol. Oh itu Sol Invictus Uni. Oh, Sol Invictus. Natalis Sol Invictus. Kelahiran Dewa Matahari. Cuman teman-teman Kristen dibohongin. Tapi saya tidak bingungnya sepakat gini dengan loh. Uni. Kang Chan, aku nanya. Ketika mereka dikatain sama orang tuanya, Dek, besok kita Natal loh. Hari apa itu? Nggak nanya ya mereka gitu ya. Hari apa itu Bang? Pak, Mama, Papa. Itu kita ngapain? Kalau aku dibilang Mama misalnya, Dek, besok kita Idul Fitri. Aku tanya sama guru aku, Idul Fitri itu apa? Idul Fitri itu adalah hari kembalinya kita ke fitrah karena pada waktu itu kita telah tertebus dosa-dosa kita karena kita sudah melaksanakan amalan soleh, salah satunya ibadah kita yaitu puasa.
Kan make sense kan jawabannya. Oh, jadi kita di situ merayakan hari di mana kita sudah menggugurkan dosa gagal kita berpuasa dan kita saling memaaf-maafan. Nah, apa dulu orang-orang Kristen di waktu kecil-kecilnya nggak pernah nanya sama mama bapaknya ya? Mak, Pak. Jangan kan yang kecil yang udah jenggotan aja nggak nanya. Oh iya, lanjut Kang Chan, silakan Kang Chan. Tapi saya tidak sependapat dengan Uni kalau Kristen itu ya identitas Kristen itu, hargailah mereka pakai pohon cemara, sebagiannya pakai logo pagar, ada kandang domba, sebagiannya lagi ada goa, itu Kristen. Tapi yang jadi masalah tidak ada urusan dengan Yesus. Kristen ini kan jauh dengan Yesus jauh dengan Kristen. Jadi Kristen itu bukan agama Yesus, udah pasti satu. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. 2. 3. Yesus mengajarkan Islam. Yesus dia beragama Islam. Yesus Tuhannya satu, tidak pernah Natalan. Nah, kalau teman-teman Kristen mau Natalan, silahkan aja gitu. Mau menyembah kambing mau menyembah unta berkepala domba terserah, itu Kristen. Memang kan teman-teman Kristen tuh kalau kita lihat rubah-rubah. Jika dibaca Bible bertambah nomnya. Iya, rubah-rubah. Enggak, Kang. Kalau dulu enggak, kalau dibaca Bible yang naik imannya, bukan imannya gitu. Tergantung yang mana yang dibaca itu nih. Topik yang mana dulu? Kalau Amsal oke. Nah, maksud saya begini teman-teman sekalian, bahwa Uni itu betul tadi. Walaupun saya tidak suka juga sama Uni sebetulnya karena dia selalu menjauh dari Indonesia. Nah, begini maksud saya. Ketika kalian diajar itu harus bertanya, maksud Uni, nanyalah kepada dari mana saya dapat ini, dari mana. Karena ada orang mualaf begini ya dulu bilang, ngapain aku ke gereja? Orang yang dipromosikan oleh gereja aja yang bernama Yesus tak pernah ngajarin ke gereja. Dipikir-pikir, iya juga ya. Ngapain aku kebaktian hari Minggu? Orang yang dipromosikan oleh kebaktian hari Minggu pun yaitu Yesus tak pernah mengajarkan untuk kebaktian hari Minggu. Ngapain aku menuhankan Yesus? Orang yang dipromosikan jadi Tuhan aja yang bernama Yesus tak pernah mengatakan dirinya Yesus ini Tuhan. Secara eksplisit, secara implisit, secara langsung, tidak langsung, tak pernah Yesus mengatakan dirinya Tuhan dalam Bible. Nggak ada. Malah kebalikannya. Semua Yohanes 23, banyak tanda-tanda yang telah diperbuat oleh Yesus yang tidak dicantumkan di dalam buku ini, dan semua yang tercantum di dalam buku ini tercantum dan tercatat di dalam buku ini hanya untuk memperkenalkan Yesus, orang yang diurapi. Tuh kasihan teman-teman Kristen nih, mereka ini perlu pertolongan. Makanya tapi kasihan banget memang kasihan memang. Iya betul, kasihan. Gimana Kang Chan nggak kasihan Kang Chan? Di dunia Tuhannya dia percaya di dinding-dinding, di tempel-tempel, tahu-tahu itu muka Tuhannya imajinasi. Terus percaya kalau mereka tuh masuk surga, padahal Yesus bilang mereka tidak semua masuk surga, bahkan mereka masuk neraka gara-gara mereka tidak mengikuti perintah Bapa. Tapi mereka mengklaim anak Tuhan, padahal Yesus bilang jangan kau memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini. Yesus nggak pernah ngaku jadi bapak-bapak lo buat orang siapapun. Mereka tuh nyebut Yesus sebagai Bapa. Nah, udahlah mereka itu di dunia menderita, jelek, makan babi, bau, beketek, Tuhannya imajinasi, matinya masuk neraka lagi jadi bahan bakar api neraka. Kasihan sebenarnya Kang Chan sama mereka ini. Itu keteknya buat terasi kemarin. Nah terus begini, iya. Nah, jadi teman-teman Kristen itu belajar untuk bertanya di gereja. Nah, teman-teman harusnya di gereja itu bisa bertanya seperti Islam. Makanya Room Islam ini hadir untuk ditanya. Saya pendebat dari Kuningan. Tidak ada satupun pendeta di muka bumi ini yang bisa mengalahkan saya. Hahaha. Beseder gamor. Kola kabor. Kola kabor. Kola kabor. Metsuyan. Nggak ngerti penonton. Beseder gamor. Anda lihat Jonathan Nandar bicara dengan orang Ibrani, ibu-ibu yang baru keluar PKK. Beseder gamor. Telat ketawanya orang dari tadi udah ketawa, dia baru buka mie ketawa nyusul. Ada ketawa nyusul gitu. Enggak, aku ketawa cameo tadi daripada tinggal sedikit.
Iya. Gitu. Dia teman-teman harus bertanya dari sekarang. Tanya Islam boleh, ada Unirifa tuh. Tanya Islam. Bertanya itu teman-teman hak. Mumpung masih hidup, gimana kalau udah mati? Aku mau bertanya. Tapi udah Firaun kan udah tenggelam tuh. Aku beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi udah mati, udah sakaratul maut. Yang gaib udah kebuka, nggak ada percuma lah. Nah sekarang waktunya tanya ke Unirifa. Kalau ada Kristen yang bisa bertanya ke Unirifa dengan sangat luar biasa, saya dukung Kristen seriusan asli. Saya sekarang mencari orang Kristen yang bisa bertanya kepada Unirifa dengan membuat Unirifa beleng-beleng. Nah itu dia. Wah saya Itu punya dukung. bertanya aja ya, Kang. Bertanya aja. Bertanya aja ya, bukan menjawab, Iya. ya bertanya aja loh. Belum bisa Kristen menjawab. Kalau Kalau sama gitu Deva Muslim kita atau ini Kristen deh, ya? udah gini aja deh. Saya janji buat orang Kristen yang bertanya satu pertanyaannya saya beli 50.000 deh, serius nih malam ini. Nggak Saya bisa batasin lah. satu orang tuh 3 pertanyaan. Jadi Bisa nanya, setidaknya satu nanya. orang dapat 150.000 lah. Nggak bisa lah, nggak boleh Yang gitu. nanya saya bayar 50.000. Nanyanya kemana-mana nanti. Kalau nanya nggak bisa Pertanyaannya jawab. tentang teologi, kristologi. Nggak, ini Ya, serius nih kalau- buat teman-teman Kristen yang mau bertanya ya. Satu, tapi pertanyaannya pertanyaan akademis lah, pertanyaannya serius yang ini untuk ilmu, bukan pertanyaan-pertanyaan Rifa, kau janda atau bukan? Kan gitu. Kang Chan, aku Iya, ganti ada akun siap. juga. Adalah lumayan kan 150 kalau 3 pertanyaan. Naik Iya, dengan iya. tiga akun ganti-ganti ya kan? Naik akun, naik. Naik tiga. Ini untuk Iya. konten. Oh, untuk OT. Teman-teman Coba Kristen, sapa nih, sapa. begini ya. Oh silakan disapa apa sama Dev, Muslim atau Kristen ya? Nggak tahu. Ama, selamat malam, Ama. Ya, selamat malam. Islam, Kristen, Bang. Kristen bang. Oh, gara-gara ada nimpulnya langsung abang. Enggak. Silakan itu pertanyaan. Enggak, dia udah lama dah. Canda. Enggak, tadi dia ada. Ya, tahu aku yang naikin. Bang Ama ya silakan Bang ya. Jadi di sini diskusi. Kalau ingin bertanya kepada Unirifa boleh tidak buka kamera, tapi khusus bertanya. Kalau untuk berdiskusi syaratnya buka kamera, tunjukkan data, jelaskan legalitasnya sebagai apa, pendeta kah, mahasiswa kah, guru kah, RT kah, kecamatan kah, gubernur atau hansip. Jelaskan legalitasnya sebagai apa. Ya. Kalau Apa untuk maksud- bertanya aja silakan. Tante Mika Bang maksudnya Said. itu. Mana aja. Ngomong apa Tante Mika kamu? maksudnya mengapa Ama tidak berani buka cam? Saya bilang Pak Tante Mika maksudnya menganggap Pak Ama nggak berani buka kamera. Wah, merendahkan Nggak boleh ini, gitu merendahkan dong. itu. Merendahkan Bisa, sekali. ya. Pak Ama akan buka cam insya Allah Pak Ama. Merendahkan. Dia jagoan saya. Insya Allah Pak Iya. Ama silakan Pak Ama. Oh, ya. Silakan Pak Ama, gas, bubuk Unirifa. Jadi maksudnya begini bang, bukan saya naik ini untuk mendiskusi, cuman saya sarankan aja kalau mau dibahas itu bahas aja agama masing-masing, jangan membahas agama kita bang, gitu aja. Silakan Kang Chan. Agama abang apa? Saya Kristen. Sejak kapan Kristen jadi agama? Wah, Loh, pertanyaan gitu sih. ya kalau Islam ada sejak Nabi Muhammad mengeluarkan wahyu, Quran ada agama Inna Dina Indahul Islam. Kalau Kristen jadi agama sejak kapan? Jahat Kang Chan nih pertanyaannya nih. Loh, ya harus divalidasi dulu dong. Gini Pak Ama, Bapak ini Kejam berasumsi pertanyaan. Kristen ini agama, padahal bukan agama. Kristen ini kalau dalam Bible dia itu olok-olokan kepada Pak Paulus sama murid-muridnya. Jahat nih Kang Chan nih. La haula wala Pak quwata illa Paulus. billah. Itu Pak Ama. Jahat banget nih Kang Chan. Nah, Ih, Kang Chan jadulnya belum apa-apa udah di. antara Islam dan Kristen, perdebatan antara Islam dan Kristen ini, teman-teman Kristen ini selalu bonyok kalah. Nah, lalu menarasikan jangan ada diskusi begitu Pak Ahmad, dan Pak Ahmad termakan dalam narasi itu. Seharusnya kalau benar tuh kayak Yesus tuh. Oh, Yesus, kenapa murid-muridmu tidak cuci tangan? Oh, Yesus balas lagi tuh. Kenapa kalian tidak mengikuti perintah tuh? Begitu Pak Ahmad. Jadi menghindari diskusi itu biasanya oleh teman-teman yang kalah gitu Pak Ama, dan itu bukan metode yang baik. Kalau ingin mencari kebenaran diskusi aja, tanya aja
Begitu Pak Ahmad, silakan. Unirifa ini spesialis Islam Islam dan Kristen, perbandingan agama. Jadi Pak Ahmad bisa bertanya, silakan Pak Ahmad. Agama. Assalamualaikum. Agamanya apa Bapak ini? Waalaikumsalam. Ya, bentar ya, Bang. Assalamualaikum, Maaf Bang nih, Teguh. saya potong. Ya. Assalamualaikum, bentar. Pak. Maaf nih, saya Ya. potong sebentar. Maaf sekali. Cek. Ya, ya. Suaraku ada nggak? Ya, Bang Teguh. Ada Bang, aman. Oke, lanjut. Oh ya. Maaf Bang, saya potong Kak. Maaf ya, saya potong. Ya, ya. Saya salah Iya. satu penggemarnya Gurunda Zuma, satu kampung lah di sama-sama orang Makassar. Saya ngefans sama beliau, cuman gini, saya tadi kan lewat di Komal sebelah tuh Kak. Nah, terus mereka itu ya begitulah bahas-bahas tentang agama kita yang aneh-aneh, menjelek-jelekan gitu kan. Saya tanya Kak, gini, katanya Yesus itu kan Tuhan. Terus yang bunuh Bunda Maria itu, yang cabut nyawanya siapa? Katanya Tuhan. Berarti Tuhan cabut nyawa ibunya dong? Malah nggak dijawab Kak. Gimana tuh? Ya jangan tanya saya, tanya mereka dong. Gimana dong? Saya mana tahu. Aduh, jadi Ada diskusi dengan orang, terus mempertanyakan diskusi dengan orang ke saya. Saya juga bingung Bang, saya minta maaf Ya, banget nih. udah jelas. Biar saya jawab. Durhaka itu aja, Bang ya. Itu jawabannya anaknya durhaka. Tuhannya anak durhaka. Ya, izin ke turun. Tapi mereka nggak bisa jawab, Bang. Wah. Ya nggak bisa Ya, jawab karena memang memang mereka- ya. berat bagi mereka ya. Ya. Ya izin Kak, Oke. kita ganti sama yang lain ya Bang ya. Baru mereka bawa-bawa Kita ganti yang lain. Al-Quran, terus disuruh baca nggak bisa Oh, baca, nggak bisa. malah jadi umat Nggak terjemahan bisa. Kak. Memang Lucu. mereka, ya. Ya, Karena mereka kan paling tolol hafal coba. Al-Quran, padahal nol besar. Bang Karaeng izin kita naikkan kasih ya, oten yang Kak. lain ya Bang Karaeng ya. Yep, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak, terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Ya, Jadi gitu ya, Kristen itu belum, saya tidak tahu kapan Kristen jadi agama. Mungkin bisa dibantu teman-teman Kristen. Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, orang-orang Kristen selalu membawa Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Yesus tidak pernah mengenal Kristen, mengajarkan Kristen. Terus Yesus tidak pernah mengajarkan kepercayaan seperti yang diajarkan Kristen hari ini. Tidak ada Pak Ama. Pak Ama harus bertanya tuh kepada pengajar-pengajarnya, kenapa Yesus tidak pernah mengajarkan apa yang saya pernah diajarkan oleh pendeta misalnya gitu Pak Ama. Nah Unirifa ini jagonya dia sudah memualafkan kurang lebih 7.000 berapa nih 7.000 berapa kemarin 7.760 setengah orang kalau nggak salah. 31,2. Begitu Pak Ama. Jadi Pak Ama nih pada posisi ngikutin narasi teman-teman Kristen yang mereka ini sudah bonyok dalam diskusi gitu. Mereka sudah tidak bisa menjawab lagi, sehingga kalau tidak bisa berdansa yang disalahkan panggungnya. Saat dansa dia jatuh, tapi nyalahin panggungnya. Harusnya memperbaiki diri, dia latih lagi skillnya. Nah, jadi menghalangi diskusi itu begitu Pak Ama. Tidak bisa berdiskusi. Nah, teman-teman Kristen ini selalu kalah dalam diskusi. Nah, seharusnya Pak Ama mengintrospeksi diri, kenapa orang belajar Kristen, jadi apologet bahkan Kristen, jadi misionaris Kristen, kok kalah terus dalam berdiskusi dari sisi ini ya, apa namanya perdebatan lah gitu ya. Nah, kenapa? Karena bukan pada orangnya, pada apa yang dibawanya itu salah. Dia tidak mengerti Yesus. Pak Ama setuju nggak kalau Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen? Nggak setuju Bang. Kenapa nggak setuju? Karena kita orang Kristen itu diajarkan untuk saling mengasihi Bang, bukan untuk saling menjatuhkan, mengejek-ngejek, nggak kayak gitu Bang. Kok beda dengan yang Uni sampaikan kemarin? Gimana ini kemarin yang disampaikan Uni? Coba Uni gimana sih? Iya, saya kok beda ya Bang Ama ya. Saya lihat di dalam Bible Yesus malah ngejek-ngejek orang, ular bludak, orang munafik, dasar kau bodoh. Perempuan jangan memberikan remahan kepada anjing. Yang benar yang mana itu? Nggak seperti itu. Wah, berarti salah ini ayat ini nih ya. Ntar dulu ya Bang ya. Nih. Sebenarnya itu kalian yang salah itu. Ini. Oh, ini salah berarti. Iya. Wah, ini. Ya. Wah, ini salah ini. Wah, ini kurang ajar. Duh, saya dibodohin nih berarti nih Bang. Aduh, gak terima saya nih Bang. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh,
Wah, ini siapa nih bang yang ngomong ini? Bukan Yesus berarti ya? Lukas pasal 24 nomor 25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Waduh, ini bukan Yesus, ini emang kurang ajar nih penulis kitab Lukas ini, kayaknya nih ngarang ini. Itu bukan Yesus berarti ya bang ya? Kalau Bukan soal berarti ya? itu- Kalau soal itu berarti orang yang belum betul-betul percaya kepadanya itu. Enggak, yang ngomong itu Yesus atau bukan? Bukan ya? Oh, Ya iya, memang iya, tapi karena orang-orang oh yang Yesus yang ngata-ngatain orang itu. ya karena belum betul-betul percaya pada dia. Oh, jadi kalau kita nggak percaya sama Yesus dikata-katain gitu, dikatain bodoh sama Yesus. Orang lain. Yang ngatain bodoh Yesus kan? Iya. Nah, jadi kalau kita belum percaya Yesus baru dikata-katain bodoh itu boleh berarti? Ya karena memang ajarannya gitu. Iya, memang ajarannya gitu. Oh, tapi kata abang kita nggak diajarin menghujat, ngejek-ngejek orang. Ini ngejek-ngejek orang bodoh, dikatain orang bodoh. Aduh, Jadi ini kan saya punya pertanyaan sedikit. banyak aja, jangan sedikit bang. Saya nunggu pertanyaan abang aja deh. Nggak enak saya kalau saya nanya bang, soalnya saya baca Bible kebanyakan. Saya baca Bible kebanyakan bang, isinya bikin saya confused. Yesus ngata-ngatain perempuan anjing, ngata-ngatain orang lain ular beludak. Coba Kang Chan ngatain saya ular beludak, oh saya Jadi gini. Mas. Untung itu Ya, Yesus. kan Gimana, Bang? Saya kan bukan apologet, kan saya cuma orang biasa. Jadi Iya, iya. kan saya Ya, makanya cuma- abang nanya aja. Udah. Ya, banyak aja bertanya, nggak apa-apa. Abang saya ikhlas bertanya. Kartu VIP buat abang. Silakan. Abang bertanya aja ya. Nah, apakah dalam ajaran kalian Al-Quran itu Muhammad mengajarkan kalian untuk mencium batu mega itu? Tidak ada di Al-Quran diajarkan untuk mencium batu Hajar Aswad. Itu adanya di hadis. Terus kenapa di Arab sana dicium-cium batu itu? Ya karena itu Nabi Muhammad pernah mencium. Jadi kami mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Katanya nggak ada. Terus kenapa dicium-cium? Kan di hadis, bukan di Al-Quran. Kalau di Al-Quran jatuhnya nanti wajib. Karena di Berarti hadis itu jadinya ya. nggak wajib. Udah nggak ikut ajaran Muhammad lagi kan? Ya hadis itu kan ajaran Nabi Muhammad. Gimana sih bang? Astaga. Astaga naga di surga papa bang. Hadis itu ajaran Nabi Muhammad. Al-Quran itu juga ajaran Allah melalui lisan Nabi Muhammad. Hadis itu juga petunjuk untuk kami yang ngajarin Nabi Muhammad. Tapi bukan perkataan Allah. Hadis. Mana sih? Katanya dalam Al-Quran nggak ada. Terus kenapa dicium-cium? Ya kan di hadis ada. Uni, Hadis izin itu saya. juga. Nih, saya izin undur dulu ya sebentar, ada perlu dulu keluar. Izin ya. Mbak Ama, nanya aja nggak apa-apa lagi. Kabur. Izin ya. Kabur. kabur, bubuk, ada PK atau debat turun. Izin saya kabur Debat. dulu. Bubuk. Ayo Majid kabur, Bubuk. Majid kabur. Bobok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajib Waalaikumsalam mencret. warahmatullahi wabarakatuh. Wajib mencret. Mencret dia tadi. Kok kabur? Ah, Hah? iya takut sama Ya, kamu ya. Kang Chan. Iya, Kang Chan tuh memang penakut itu. Sama kamu nggak kuat dia. Terkejut dia pas dengar kamu bernarasi. Narasinya mengguncang iman Kang Chan. Mungkin dia lagi nyari gereja buat dibaptis itu. Gimana? Pertanyaannya apa lagi? Kamu kan bertanya sama saya nih, kenapa kami mencium batu? Saya menjawab, ajaran itu tidak ada di dalam Al-Quran, tapi adanya di dalam hadis. Al-Quran dan hadis itu ada perbedaannya. Al-Quran adalah narasi diksi, aturannya semua datang dari Allah. Hadis, aturan yang datang dari Allah, tetapi perkataan dan diksinya adalah dari Nabi Muhammad. Perilaku Berarti- perbuatan Nabi Muhammad gitu. Berarti Tapi semua kalian adalah wahyu dan ilham dari Allah. Berarti kalian nggak percaya sama Al-Quran kan? Percayalah. Lah, percaya kok di dalam Al-Quran nggak ada mencium batu mega. Terus kenapa dipercaya sama itu? Ya karena kalau nggak tertulis di Al-Quran bukan berarti kami nggak percaya. Kami itu percaya kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran kami percaya, hadis juga kami percaya. Daripada kau bilang kau pengikut Kristus, tapi apa yang kau ikuti dari ajaran Yesus? Mana ada ajaran Yesus yang kau ikuti? Nyanyi di gereja ada nggak Yesus ngajarin kau? Yesus bersunat kau berkulub, Yesus bersujud kau nyanyi-nyanyi haleluya, Yesus berdoa begini main negara tangan kau gini tangan kau. Kau lebih parah.
Bagi kami tidak parah. Kami mengikuti Nabi kami dan kami ikuti ada dalilnya di hadis. Lah kau, di kitab kau dikatakan Yesus berkata kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Tapi kau jawab, ternyata Yesus termasuk Tuhan menurut kau, 3 lagi Tuhanmu. Aneh kau ini. Kau mengaku Kristen, katanya pengikut Yesus. Apa yang kau ikuti dari Yesus? Nggak ada. Sejak kapan Yesus nyanyi-nyanyi di gereja? Sejak kapan Yesus Natalan? Sejak kapan Yesus itu minum tua kayak kalian? Nggak ada. Yesus itu sujud, kepalanya nungging ke langit kayak kami. Yesus bersunat, dipotong kulupnya, kau berkulup. Yesus tidak makan babi, kau makan babi. Yesus tidak makan anjing, kau makan anjing. Apalagi pertanyaannya, silakan. Jangan nangis ya. Jangan marah. Enggak marah. Enggak lah, saya ngikutin Yesus. Yesus kayak gitu dia. Kata Yesus, ular beludak, dasar kau bodoh. Tidak baik memberikan remahan kepada anjing. Nah, saya kalau udah kayak gini, saya ke Yesus-Yesusan. Ada roh Yesus dalam diri saya. Langsung saya tegas seperti Yesus. Yesus orang jualan di halaman bait Tuhan aja diacak-acak sama dia kok. Saya ini pengikut Yesus. Saya ini ke Yesus-Yesusan. Cara saya mendidik kalian itu mirip seperti Yesus mendidik kalian. Caranya bagaimana? Keras. Makanan keras untuk orang dewasa, kata Yesus. Kan Yesus yang ngajarkan. Harus keras kepada orang Kristen ini, ya. Dalilnya mana? Nih. Nih. Ya, ini Yesus yang ngajarin ya. Harus keras memang kepada orang Kristen. Ini Paulus yang ngajarin nih. Ibrani pasal 5 nomor 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Keras kepada kalian itu. Jadi saya itu sebenarnya metode saya itu ngikutin kitab kalian, menyamakan cara mengajar dan belajar dan mengajar dengan kitab kalian, begitu. Coba kalian itu orang Islam, pasti saya mengikuti Islam rahmatan lil alamin, gitu. Silakan. Jangan terguncang gitulah, nggak enak saya. Jangan mualaf dulu. Banyak kali orang mualaf kalian tuh sudah 7% menuju 5% loh. Cepat kali kena mental ya. Jangan kayak gitu. Pikulah salib, kata Yesus. Pikulah salib, sangkalah dirimu. Semakin kau menderita, semakin kasih karunia Tuhan turun kepadamu itu. 1 Petrus pasal 8 nomor 19. 1 Petrus pasal 2 nomor 19. Jangan gampang kali terguncang. Bertahan dulu deh. Biasanya ngeyel-ngeyel dulu biar asik. Jangan langsung terdiam gitu, jadi nggak enak saya. Jangan. Nanti saya kasih ke Bang Teguh nanti. Orang kalau terlalu agak takut apa-apa udah terguncang sama saya jadi nggak enak. Sama saya tuh biasanya tuh berkelit dulu kalian, lari dulu kalian ke sini. Oh jadi begini, kan enak tuh diskusi panjang kan. Jangan langsung terguncang, jangan langsung berubah pikiran, jangan langsung sadar bahwa oh iya ya, besok ternyata suka maki-maki orang. Jangan kayak gitu. Ya pegang dulu, teguh dulu, ngeyel dulu kayak kemana gitu. Gitu loh dek. Jadi gimana dek? Aduh, segan saya Bang Teguh kalau kayak gini, minum madu dulu lah. Gak enak saya Bang, merasa berdosa saya. Kena mental ya. Belum aku nanya ini. Bang Ama saya mau nanya sedikit aja. Bang Ama kenal siapa itu? Kan mau dekat nih hari lahirnya Tuhan Bang Ama nih, ya kan? Pernah dengar namanya Santa Claus, Bang Ama? Apa Bang? Ya, pernah dengar namanya Santa Claus atau Sinterklas? Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Nah, siapa itu Santa Claus itu? Nggak pernah Bang. Nggak pernah dengar? Itu yang lelaki gendut, pakai janggut putih, pakai topi merah. Dia datang masuk ke dalam cerobong asap untuk memberikan kado bagi anak-anaknya. Pernah dengar? Enggak. Enggak pernah dengar. Berarti Bang Dia nggak pernah nonton TV. Dia nggak gitu. jangan-jangan dia nggak ngerayain Natal. Jangan-jangan dia ngerayain Bisa Natal. jadi kayaknya ya. Itu yang itu loh, biasanya ketawanya ho gitu kan. Terus ada namanya pitnya itu kan, pitnya kecil ho gitu kan. Bang Ama, ya enggak?
Kalau Pernah dengar nggak Bang Ama? kalau modelnya kayak gini, sepertinya kalian iri ya sama agama kita. Iya bang, iri kami. Enggak, saya iri emang enggak. Iya, Jujur nih ya, bang. Jadi jujur ya, iri banget bang. Tuhan abang 3, Tuhan kami cuma 1 coba. Bayangkan ya, acara abang boleh minum-minum mabuk anggur berzina boleh, kami nggak boleh bang. Abang boleh makan apa saja bang, makan tai, babi, anjing, biawak. Oh kami nggak boleh bang. Emang enak jadi Kristen ini. Pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Iri banget saya bang. Saya yang nggak bersundal bang. Saya yang takut-takut bang bersundal. Nah tiba-tiba di Kristen pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Iri banget bang. Saya sama agama abang. Kadang sedih saya bang, capek-capek supaya nggak bersundal. Tahu-tahu pesundal lebih dulu masuk kerajaan surga. Kata Yesus bang, aku datang untuk orang pendosa, bukan untuk orang benar. Aduh percuma gua bener-bener selama ini ternyata gua nggak dipilih Yesus. Besok rencana saya mau bersundal bang, biar dipilih Yesus bang. Iri banget saya sama agama abang deh. Kalau aku iriku Bang Ama, iriku di agama Kristen tuh, di agama abang boleh bunuh Tuhan, tapi kami nggak bisa. Itu yang kami irikan. Iya. Enak banget jadi Kristen. Kalian yang berdosa, Tuhan yang mati bunuh diri. Aduh kami bang, jangankan Tuhan mati bang, Tuhan kami mengantuk aja kagak. Iri banget kadang-kadang lihat Kristen. Aku tanya aja sama Bang Ama, aku tanya ini Bang Ama, kalau seandainya Bang Ama ada di saat Yesus disalib, abang ikut menyalibkan Yesus atau menyelamatkan Yesus? Ya pasti kita menyelamatkan dalam doa. Ya berarti nggak jadi konsep penebusan dosa. Ya dengan cara berdoa lah. Jadi abang Berdoa berdoa, kepada siapa? Tuhan tolonglah Tuhanku ini gitu. Oh Tuhan, tolonglah Tuhanku yang mau disalib. Kepercayaan kita, keyakinan kita. Iya, waktu abang waktu Yesus disalib itu abang keyakinan abang sebagai apa? Keyakinan saya kan saya berdoa dan membantu Yesus agar ini bisa kan. Mika nih nggak ngerti jawaban Bang Amadeus nih. Kata si Amadeus, kalau dia sejaman dengan Yesus pada waktu itu, waktu Yesus mau disalib, dia berdoa kepada Bapa supaya Yesus jangan disalib. Bener nggak Bang? Bener nggak? Jadi berdoanya kepada Tuhan Bapa supaya Tuhan Anak tidak disalib. Tapi setelah itu baru berdoanya kepada Tuhan Anak setelah Anak disalib. Kenapa doa kepada Tuhan Bapa nggak didengerin? Anaknya tetap disalib. Makanya doanya kepada Anak dulu baru ke Bapa. Anaknya berdoa nggak didengerin juga. Anaknya berdoa nggak didengerin juga oleh Bapak. Iya betul. Sedih sih memang. Kalau kalian itu gimana kalau ketika minum kencing onta itu? Enak Bang rasanya. Bagus Bang Ama. Bagus. Itu obat loh, itu obat ya. Bisa minum kencing onta. Pakai roti tawar enak. Jadi gini Bang. Jadi gini Bang. Saya itu memang cemburu dengan Kristen nih. Di Kristen itu Yesus menyuruh diperintahkan minum racun. Saya cuma disuruh bukan saya sih. Nabi saya cuma suruh orang yang kafir minum kencing onta. Sementara di agama abang, Tuhan abang menyuruh umatnya minum racun. Saya cemburu banget itu Bang. Saya serius cemburu banget tuh. Kenapa ya Nabi Muhammad ini cuma nyuruh orang kafir minum kencing onta? Kan itu kisahnya kan orang Uraina itu. Tapi Tuhannya orang Kristen nyuruh umatnya minum racun. Nggak seru banget lah ya. Mungkin itulah kadang cemburu saya Bang sama Kristen ini. Hebat agama ini ya. Umatnya jadi suruh minum racun loh. Abang udah minum racun belum Bang? Udah minum racun belum Bang? Belum. Abang harus ikutin Yesus lah untuk membuktikan keimanan abang. Kata Yesus, minum racun maut Bang. Orang Yesus aja minum racun Bang, mati lagi Bang. Mungkin kalau abang kata Yesus nggak mati. Aku heran aku dengan Bang Ama ini Uni. Masa satu pertanyaan satu kali pingsan, satu pertanyaan satu kali pingsan. Iya juga ya. Aduh ya Allah. Aduh juga ya. Ya. Jangan bertanya Uni, nanti koma dia di sini.
Udahlah. Tapi bagus loh. Udah. Bagus loh. Bagus banget. Bagus Amadeus tuh bagus. Jadi kan di dalam Markus 16 Sama Dewan. 18 itu kan nama Dewan ini Markus 16 18 itu kan dikatakan mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka. Jadi nanti Bang Amadewan cari ular kobra ya atau king kobra itu nanti dicoba dites gitu kan di tangan Bang Amadewan. Tes percaya apa enggak gitu loh. Pecelaka apa enggak gitu. Nah ya Bang Amadewan ya saran saya begitu, cari ular kobra terus dites ke tangan Abang Amadewan, tes dari Markus 16:8 ya, itu aja saran saya. Lanjut. Bang Ama, boleh nggak saya bertanya satu lagi? Apa itu Bang? Gini, Yesus kan waktu itu kan lahir sebagai manusia dan dia mempunyai ibu namanya Maria, betul? Ya. Nah, kalau Yesus meminta sesuatu kepada mamanya tidak bisa memberi atau mengabulkan permintaan anaknya, apakah mamanya berdosa? Enggak. Berarti boleh tidak mengikuti perintah Tuhan? Boleh. Boleh Uni. Boleh tidak mengikuti perintah Tuhan. Pantas kalian kayak gini. Tunggu. Tante Mika, lah memang perintah Yesus itu semuanya bukan untuk umatnya kok. Karena hukum-hukum Tuhan dalam agama Kristen itu yang bisa melakukan hanya Tuhannya. Nggak ada yang mampu melakukan apabila ditampar pipi kiri kasih. Cuman Yesus. Jadi aturan itu cuma untuk Yesus. Mereka mah betul itu. Itu jawaban dia. Loh, Ngeri ya. kan tidak ada yang mampu menjalankan hukum Taurat sempurna, jadi makanya dibatalin. Tidak ada yang mampu menjalankan hukum pikul salib, itu nggak ada, hanya Yesus. Jadi semua aturan itu Yesus yang ngerjain buat mereka. Yesus melakukan hukum dia sendiri untuk mereka ini. Masa nggak paham sih? Pinter deh. Ahmad Devan ini teologisnya keren banget nih. Belajar di mana ini? Ini memang betul sesuai dengan kekristenan. Kan tadi aku udah bilang aku kan bukan apologi. Nah, tapi keren loh, kayaknya punya Roh Kudus ini, makanya dia dibimbing Roh Kudus, makanya dia tahu secara teologis bahwa memang di Kristen itu boleh tidak melakukan perintah Tuhan. Serius, nggak apa-apa, karena Tuhannya itu asik. Kan Tuhannya udah mati buat menebus dosa, ngapain lagi ngikutin perintah Tuhan? Asik, selebeo, ya, selebeo. Makanya betah dia Kristen, ya kan dek? Teologisnya keren nih. Gimana dek? Jadi Ahmad Devan ini Kristen ya? Kristennya itu Katolik atau Protestan? Protestan. Ya. Terus ketika Yesus mati di tiang salib, kamu tepuk tangan atau menangis? Ya menangis lah. Menangis karena ditebus dosamu. Iya. Apa salahnya? Sedih karena dosa kamu ditebus Tuhan, kamu sedih banget gitu. Iya. Waduh, sedih dia. Iya. Memang gitu. Iya. Kepercayaan itu. Ya silakanlah Bang Teguh, Pak dosen, Tante Mika, aku mau nonton drama Cina dulu ya. Ama. Ya, gimana Bang? Aku mau nanya ini. Ketika Yesus mati di salib, dia kan 3 hari baru bangkit. Nah 3 hari ini dia kemana Ama? Naik ke surga. Ditinggalinnya orang di bumi. Jadi untuk yang 3 hari yang ini, yang orang dia 3 hari setelah bangkit itu nggak pernah datang lagi ke bumi. Ya karena dia kan udah kembali ke surga. Iya, nah setelah itu kan dia bangkit, berarti dari surga datang lagi ke bumi. Ya kan pada saatnya itu. Iya, kan dia mati, dia mati 3 hari, katamu dia bangkit naik ke surga, ya kan? Habis itu dia ada lagi di bumi 3 hari kemudian. Berarti dia turun naik surga. Enggak ada lagi. Ada, kan dia bangkit ya, maka berkata dia kepada para muridnya, jangan kau pegang aku karena aku belum pergi ke Allahmu dan belum pergi kepada Bapakmu. Gimana dia dia aja mengatakan dia belum pergi ke Allahmu, belum pergi ke Bapakmu, bagaimana dia ke surga? Pingsan lagi, ya Allah.
Bang Ini aku Teguh. takut, aku takut. Kasih napas buatan dulu Bang Teguh. Udah pingsan lagi kawan kita ini. Aduh bang, kena mental bang, 4 kali kena mentalnya. Coba kasih dulu napas buatan Bang. Amanya gitu lah. Bang Ama, aku mau nanya satu lagi deh, Bang Ama Dewa. Bang Ama Deva. aku Pilek nanya. nih Pak dosen. Bang Teguh juga pilek. Iya betul. Tentara Romawi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu masuk surga apa masuk neraka, Bang Ama Dewan? Ngambang. Ngambang dia. Bingung kan? Tergantung suasana gitu. Ya kalau gimana gitu. Paset selanjutnya. Gini Bang Ama, ya. Ketika kita beragama itu, ya, tidak mungkin Tuhan itu mempersulit kita untuk memperkenal dirinya. Tidak mungkin Tuhan itu mempersusah kita dengan aturannya, memperberat kita dengan aturannya. Pasti aturan ini demi kebaikan. Dia mengenalkan mengenalkan dirinya kepada kita sebatas akal dan pikiran kita, karena kita manusia terbatas. Nah, begitu Bang. Abang aja bingung dengan pertanyaan kami. Kenapa? Ini tidak logis, tidak masuk logika. Masa ajaran Kristen kayak gini, pertanyaannya ya gampang tapi susah dijawab. Begitu Bang Ama. Inilah ya makanya ada debat lintas agama, ya. Kami bukan benci sama kalian, bukannya nggak suka sama kalian, ya. Ini karena bukti kasih cinta sayang kami sama kalian. Ayo kembali kepada Petra. Ayo kembali cari kebenaran itu. Apakah benar Yesus Tuhan menurut Yesus? Bukan. Apakah Yesus Tuhan menurut Bapak? Bukan. Apakah Yesus Tuhan menurut Paulus? Betul. Hanya Paulus lah yang mengajarkan Yesus Tuhan. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Bapak pun tidak pernah mengajarkan Yesus itu Tuhan. Begitu, gampang kok. Dewa matahari selanjutnya. Begitu ya Bang Ama, carilah kebenaran itu. Belajar lagi Bibelnya, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Benar nggak kamu mengimani sesuatu yang benar? Ya, jangan sampai kamu salah menyembah, kamu akan kekal dalam neraka jahanam. Ya, Nggak akan salah. Yang salah itu kalian. Iyalah Bang, bener lah. Ya, Abang ya. mantap, Tuhan Abang Ya. 3, berdubur, beranus, enak, berburu. Asik. Terus kenapa kalian percaya sama Muhammad yang masih dalam kubur itu? Ya karena Nabi Muhammad itu manusia. Masa dia mati kayak zombie bangkit-bangkit? Lah, berarti kalian Yang nggak namanya percaya. Nabi itu seperti Ibrahim. Jawab dulu dong. Nanti abang tanya lagi kalau sudah selesai. Nabi Musa di dalam kubur, Percaya Nabi sama Ibrahim Allah, dalam kenapa kubur. kalian percaya sama Muhammad yang masih dalam kubur? Ya percaya sama nama Nabi Muhammad itu sama dengan percaya kepada Allah. Gimana sih? Bahaya ini. Bahaya. Sangat-sangat bahaya. Wah, bahaya. Iya, Kenapa bahaya? bahaya. Bahaya kenapa? Karena Kenapa bahaya? dia kan udah dalam kubur. Ngapain juga ke kalian pas sholat itu panggil namanya. Nggak pernah panggil nama Nabi Muhammad. Beneran Bang, pernah. yang lebih ngeri itu Bang, yang lebih sedih itu yang bikin saya iri adalah ketika Yesus Bang mau mati dia panggil nama Tuhan tapi nggak didengerin Bang. Eloi Eloi lama sabachthani. Apa? Kau jawab dulu. Kau jawab dulu. Apa? Kau jawab dulu. Apa? Katanya kan kalian nggak percaya sama Muhammad. Terus kenapa kalian pas Percaya. itu harus Ini ngomong apa harus sih, panggil Biawa? namanya tuh? Kami percaya kepada Nabi Muhammad. Lagian waktu sholat sejak kapan kami manggil-manggil nama Muhammad? Kau pikir apa? Emangnya kayak Tuhanmu mau mati aja panggil-panggil nama Tuhan? Eloi Eloi lama sabachthani. Tanya-tanya aja Biawa. Kalian yang salah. Iya terus? Ya, yang salah Aku tentara yang Romawi. Tuhanmu mati di tiang ditembak, aku yang salah. Walaupun harus pakai toa.
Mending kau pingsan kayak tadi loh. Tapi ini ada yang lucu loh, kata netizen nih. Kasihan. Kuntilanak dicabut pakunya jadi manusia, manusia dipaku jadi Tuhan. Nah ini lucu nih. Bagus ini. Iya, Kuntilanak dicabut paku jadi manusia, manusia dipaku jadi Tuhan. Ini kan koplak namanya, konyol. Lanjut. Emang Oke, Iya. Bang Ama, kuntilanak Bang Ama, malam-malam pakai baju putih ya. aku Sus. nanya ini Maksud- Ama aku bertanya. Sebelum Yesus lahir siapa Tuhan Maria? Nggak terkenal Tuhannya. Lagi pingsan Pingsan lagi. lagi. Gampang kali bikin orang pingsan. Pingsan lagi. Bang Ama. Assalamualaikum saudaraku Ustazah Unirifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unirifa, Ya Bang Rudi. Ustazah. Panggil Uni aja Bang, bukan Ustazah. Uni, ya Uni. Tadi kan umat muslim katanya minum kencing unta. Itu di 2 Raja-Raja 18:27 nih. Kenapa Coba Bang? tunjukin sama si Ama itu nih. Bacain aja Bang, saya soalnya ada kerjaan ini, ada kerjaan ini saya apa? sambil kerja. Tante Mika, maaf saya ini nggak apa Nah. nih. Tunjukin datanya tuh Tante Mika ke Ama ini, Mika, Tante Mika. 2 Raja-Raja Oh, iya, yang- 18:27. Oke Bang. Ya. Ya, oke. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi Bang? Kalau Itu izin, aja, kalau tidak Tante Mika. saya turunkan. Itu aja Tante Mika. Terima kasih Iya. semuanya. Sehat selalu untuk semua saudara muslim. Amin ya Allah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ama, Gimana? sebelum Yesus lahir siapa Tuhan Maria? Kalau itu memang aku nggak tahu. Hah? Nggak tahu dia. Nggak tahu Bang. Belum Lah, terkenal berarti- Tuhannya waktu itu. Berarti sempat nggak ada Tuhan dunia. Nggak tahu Bang. Ada tapi Tuhannya nggak terkenal, namanya Diam, disembunyikan. gangguin aja ini. Bikin aja kerja itu. Dia aja yang jawab dari tadi. Awaknya jawab. Jadi abang nggak tahu. Jadi bagaimana abang mengimani sesuatu yang nggak tahu gitu loh? Ya imannya Masa aja. Tuhan cuma ada dari abad ke-1 sampai ke abad 21? Ya nggak apa-apa, suka-suka Tuhan. Lama-lama aku selepet pakai BH juga Bincang Munirifah. Oh, meninggal nih, Ya, meninggal nih, meninggal, bukan pingsan lagi, meninggal. Mau turun rupanya nggak tahu caranya. mau turun nggak tahu caranya. Bang Ama, Gimana Bang? Bapak Tuhan apa bukan? Bukan. Gimana? Bapak Tuhan apa bukan? Iya. Yesus Tuhan apa bukan? Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan apa bukan? Tuhan. Mana Tuhan yang umurnya yang paling tua dari antara tiga itu? Tiga-tiganya. Pingsan lagi. Gampang kali Komal ini bikin pingsan. Gas sekalian aja. Sedih. Sedih banget ih. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen.
Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.